Oke guys, pada pertemuan kali ini materi kita adalah belajar tentang mekanisme dari jam tangan korek. Nah, untuk jam tangan korek ini ada yang menggunakan charger atau baterai yang bisa dicas, ada juga yang menggunakan gas kayak gini. Nah, di sini ini adalah jam tangan korek dengan menggunakan gas. Jadi nyalanya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nyalanya seperti ini. Untuk ini adalah tempat pengisian ulang gas tersebut ya gitu. Nah seperti ini. Ini jam tangannya mati. Yuk mekanismenya seperti apa kita langsung buka guys. Kita langsung bongkar saja. Tentunya kalau menurut saya ini jam tangan yang paling canggih yang belum banyak disaingi atau berada di perangkat gadget seperti Android, seperti dan Apple, tentunya seperti HP smartwatch lah maksud saya gitu. Kalau untuk jam tangan apa itu, jam tangan dengan fasilitas GPS, kompas dan lain-lain itu aku nggak menyebutnya canggih karena di situ sudah tertera, sudah banyak saingannya seperti di Play Store itu banyak guys ya. Kalau korek kayak gini kan di Play Store nggak ada. Oh, gitu guys. Nah, seperti inilah mekanisme dari jam tangan korek itu sendiri, guys. Di sini ada apa itu tempat penyimpanan gas atau tabung gasnya itu, dan di sini sama seperti mekanisme pada korek api juga menggunakan pemati seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau matinya seperti ini. Ada ini, aduh panas guys. Oh ya ya. Jadi kayak gini guys ya. Sebentar ini. Jadi dia menggunakan pemati korek seperti ini. Nah kayak gini. Ini sama seperti teknik pada korek api. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan dinyalakan ya seperti ini tadi. Oh di sini nyetrum guys. Gak tahu ini bensolnya habis atau bagaimana. Ini adalah selang dari apa itu, dari tabung menuju pematik koreknya seperti ini. Ini selang. Lalu ini ada kabel. Ini kabel ya guys ya. Kabel dari itu arus untuk menyalakan atau mematik gas atau untuk itu ya guys ya, untuk menghidupkan korek gitu. Kalau saya buka kayak gini kayaknya nggak mau hidup soalnya di sini. Oke. Dan ini juga bisa rusak kayak gini. Nah gitu. Oke, untuk memperbaikinya gitu kita bisa seperti ini tadi. Kita masukkan sini dulu, polkan dulu seperti ini. Nah, karena tidak ada tutupnya otomatis kalau digerakkan tuh bisa rusak juga. Oke, kita buka dulu ininya seperti ini guys. Nah baru ini tarik ke ini, nggak bisa dibuka sih. Kita cek dulu. Kita naikkan dulu yang di sini. Nah ke sini, geser ke sini. Setelah itu ininya kita masukkan gini, baru kita kembalikan tuas ini ke sini. Nah seperti itu. Ini udah bisa. Seperti itulah.
Oh ya, sistem kerjanya ini sebenarnya di sini kayaknya. Ya, di sini. Sistem kerjanya ini tuh di sini, guys. Karena dia untuk menarik ini gas pada korek itu kan, ini buat itu narik gasnya. Kalau ini yang di sini itu adalah pematiknya, ini untuk menghidupkan itu, memancing gas gitu. Oke, saya salah. Saya masukkan ke sini lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Gitu, dia hidup. Nah, oke. Nah, ini hidup ya guys ya, cuma ada anginnya. Oke, untuk mereparasi jam tangannya sendiri itu seperti apa, kita harus membongkar semua ini ya guys ya. Karena ini baterainya mati, cara mengganti baterainya ini harus membongkar ini semua guys, membongkar koreknya ini semua, atau bagaimana, kita lihat dulu mekanismenya ini. Apakah ini bisa dibongkar dari sini? Kayaknya enggak sih. Oke, langsung saja kita bongkar. Jadi kita nggak perlu membongkar koreknya, karena di sini ada 2 baut yang kemungkinan langsung pada jam tangannya itu guys. Sebentar, kita buka dulu bautnya ini. Nah, oke, jadi kita langsung membongkarnya dari sini bisa kayaknya. Kita cek dulu, cek dulu, nggak ada kendala. Oh ya, jadi kita bisa menggantinya melalui sini tanpa perlu membongkar korek di sini. Rangkaian korek di belakangnya ini tanpa perlu kita bongkar. Jadi kita bisa membongkarnya langsung dari atas ini, dan kita bisa mengganti baterai. Ingat, untuk membuka baterai itu seperti ini tadi. Ini baterainya habis kayaknya ya. Kita tes dulu. Habis, kita buang. Kita coba ganti baterai lagi yang hidup. Nah, di sini apa itu, jam tangannya mengalami kendala, atau maksud saya itu rusak, nggak mau hidup ya guys ya. Kita bisa buka dulu melalui pencet kayak gini, atau kita coba tes dulu. Kita buka dulu jam tangannya ini. Nah, seperti ini, kita buka dulu. Ini nggak mau nyala. Ini biasanya terjadi di apa yang saya lihat, IC nya itu nggak ada kendala, masih normal semua, dan ini juga masih normal. Gearnya pada gear juga ada, masih normal. Kita cek dulu pada baterainya, apakah ini baterainya hidup. Di baterainya juga masih hidup. Seharusnya ini bisa mengangkat atau bisa menggerakkan mesin di sini. Di sini menggunakan jenis SL68.
Oke, langsung kita ganti saja satu blok mesinnya, karena di bagian ini kita belajar mekanismenya dulu, baru setelah season berikutnya kita akan belajar mekanik pada mesin itu sendiri, guys. Oke, setelah saya cari ke bagian order deal, ternyata ada mesin yang sama dan ini sudah saya cek mesinnya hidup. Kita nanti bisa mengganti mesin dengan jenis yang sama SL68 ini, guys. Ini sudah saya cek tadi hidup. Oke, tapi sebelumnya kita coba lagi apakah ini mesinnya cuma ngandat atau bagaimana gitu. Kalau misalkan nggak mau hidup ya kita ganti. Oke, kita bongkar dulu ini bautnya, apa itu maksud saya, jarumnya. Seperti ini kita bongkar dulu. Lalu pada IC ini kita pancing dengan cara mengoreknya seperti ini. Siapa tahu ini hidup, cuma ngandat, biasanya tuh cuma ngandat. Karena untuk jam tangan sendiri kalau misalkan lama tidak digunakan atau mati pun juga tarikannya berat gitu. Tes jarum, menggunakan satu jarum seperti ini kita masukkan, dan benar-benar ini sudah off, guys ya, dia nggak mau hidup. Dia benar-benar nggak mau hidup. Kita perbaikinya, kita akan besok kita pada edisi atau materi berikutnya kita bisa belajar bongkar mesin, tapi ini kita mekanis dulu, pengenalan mekanis dulu ya, guys. Meskipun demikian itu sudah cukup untuk teman-teman membuka reparasi jam tangan atau membuka toko jam. Kita ganti mesin dulu. Karena jenis yang sama, saya tidak perlu memotong atau mengganti as knopnya ini. Besok kita perbaiki mesinnya. Ini biasa sementara begini. Nah, ini mesin yang rusak tadi, guys ya. Saya taruh situ. Ingat, kita cari kowakannya dulu seperti ini. Di sini ada kowakan satu di pinggirnya ini ya. Ini ada kowakan di sini kayak gini. Ini kowakannya seperti ini. Kowakan itu dia untuk istilahnya penanda dari pada perumahan as untuk pemutar knop ini, pematik knopnya ini. Pemutar knop. Oke, kita masukkan gini. Set. Nah, gitu kita cek dulu apakah ada terjadi goncangannya, ya goncang dikit. Sebenarnya kita bisa menarik sedikit ini, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu ngaruh. Kalau di sini saya biarkan saja karena nggak terlalu berdampak. Kita cek dulu di sini apakah mesinnya ini benar-benar hidup atau setelah dipasang di sini ikut mati, kadang seperti itu, guys. Oke, kita cek dulu mesinnya ini apakah ini hidup atau memang cuma tadi saya salah juga ini, guys. Ini mesinnya mati juga di sini. Oh, ini belum dikasih baterai, guys. Belum dikasih baterai. Kita kasih baterai dulu ya. Kita kasih baterai dulu. Oke, jadi oh ya, ini mesinnya hidup, guys ya. Ini mesinnya hidup, maka kita langsung pasang saja jarum-jarumnya dan kita kembalikan lagi jam tangan korek ini seperti semula, guys. Oke, ingat pada pemasangan jarum jam sudah saya terangkan di konten-konten saya, itu harus menghadap ke atas, ke angka 12 yang paling atas pokoknya gitu, guys. Nah, gini harus menghadapnya itu harus pas. Nah, seperti ini. Nah, kita lalu setelah jarum penunjuk jam kita baru pasang lagi jarum penunjuk menit.
Pokoknya urutan ketiga ini itu biasanya tidak bisa terganggu, meskipun 4 jarum 5 jarum itu urutan ketiga ini selalu bersamaan, dan biasanya untuk tambahan-tambahannya itu paling bawah. Seperti yang saya sudah terangkan di konten saya, jam tangan dengan 4 jarum itu guys. Teman-teman bisa mencarinya di playlist atau daftar putar servis jam tangan di channel Jendawali tentunya. Nah, ini hidup, tapi nggak mau hidup. Ini memang mesinnya tadi agak soak pada isinya sih. Nah, seperti ini kita bisa pancang seperti itu, dan ini hidup. Oke, setelah itu kita pasang lagi, kembalikan seperti semula pada jam tangan berikut. Kita bisa membersihkannya dulu dengan menggunakan tisu seperti ini. Kita bisa kembalikan lagi guys. Ingat, ini ada lubang dan di sini ada kewakan, berarti penunjukannya seperti ini. Cara pemasangannya seperti ini, menyesuaikan tanda pada itu. Kita masukkan ini dulu, asnya atau knob untuk pengatur jam tangan itu sendiri. Gini guys. Nah, ini dan ini hidup tanpa kendala. Lalu kita masukkan ke sini. Sebentar, ini ada, oh ini ada perumahannya seperti ini ya, perumahannya guys. Kita pasang dulu perumahan dari mesin jam tangan korek ini. Oke, kita bisa menekannya dengan menggunakan ini guys ya, dengan menggunakan peso atau pinset itu sama. Kita tekan dulu, kita sesuaikan biar rapat. Nah, seperti ini, biar cara masuknya pun juga mudah. Setelah itu kita sudah jadi, tinggal memasangnya ke sini saja guys. Nah, tinggal gini, baru kita pasang bautnya seperti ini. Menggunakan perasaan guys ya, nggak bisa langsung. Ini bautnya sangat pendek, soalnya dratnya tuh meskipun berapa senti, namun dratnya di sini ada 5 atau berapa, jadi pemutarannya itu juga pendek ya. Nah, jam tangan ini sudah jadi guys. Dan ini juga udah jadi. Oke, tinggal nanti kita mengisi gasnya ini, cuma ini gasnya aku nggak punya guys. Kita pasang lagi seperti ini guys. Ini biasanya untuk itu strap, di sini nggak ada strap sih, cuma ini contoh saja. Strap itu kalau teman-teman di sini tuh bisa mengasihnya strap seperti ini. Nah, masukkan sini, baru cara memasukkannya seperti ini. Dimasukkan dulu. Dia untuk ininya tuh tidak menggunakan pen ya, jadi langsung menggunakan besi secara gini, paten ya, jadi nggak menggunakan pen. Jadi untuk mengganti strap atau apa harus buka backcase-nya dulu. Oke, di sini masuknya ke sini atau ke sini ya guys. Nah, kalau masuknya ini ke sini itu otomatis tidak bisa ya, soalnya ini mengganjal tabung, jadi otomatis itu masuknya ke sini. Gunanya ada tanda ini itu untuk menekan pematiknya ini, atau misalkan biar tidak keliru gitu guys. Jadi kalau ini keliru itu tidak bisa masuk, jadi jangan dipaksa. Kalau bisa masuk ini berarti jodohnya gitu. Nah, seperti ini, tinggal kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, gitu. Oke, sudah jadi jam tangan ini. Kita coba dulu tes dan cek mulai dari jam tangannya maupun pematik koreknya maupun fasilitas atau fitur koreknya guys.
Bagi yang membutuhkan korek setiap hari ya tentunya ini sangat cocok, seperti koki atau apa yang sering membutuhkan korek itu pikir sendirilah gitu. Nah gitu. Nah seperti ini guys, jam tangannya ada kendala, tadi mati sekarang hidup koreknya. Oke, ini mau habis koreknya ya. Oh, ini sudah terlihat apinya, cuma sayangnya ya ini hidup ya, cuma apa itu, ini gasnya mau habis ya. Nah gitu. Oke, jam tangan ini sudah jadi dan bisa digunakan, tinggal mengisi gasnya saja.